Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 Akan menjelaskan cara menginstal Linux menggunakan VirtualBox. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Salman Hafiz dari kelas 193B24, program studi Sistem Informasi Universitas Bina Sarana Informatika. Nama saya Randy JM dari kelas 193B24, program studi Sistem Informasi Universitas Bina Sarana Informatika. Sampurasun, perkenalkan, nama saya Jaka Fitriansa, kelas 193B24, program studi Sistem Informasi Universitas Bina Sarana Informatika. Halo, perkenalkan, nama saya Rismawati Dewi, kelas 193B24, program studi Sistem Informasi Universitas Bina Sarana Informatika. Sebelum masuk ke tahap penginstalan dengan Kak Randi dan Kak Jaka, serta praktek penelitian dasar dengan Kak Risma, saya ingin memberikan penjelasan singkat terkait VirtualBox dan Linux. Apa itu VirtualBox? VirtualBox adalah software virtualisasi yang memiliki kemampuan untuk membuat lingkup hidup virtual untuk OS. Sehingga pengguna bisa menggunakan dua OS tanpa harus melakukan partisi harddisk dan booting setiap kali ingin berpindah OS. Cukup buka VirtualBox dan run tanpa harus ribet. Lalu, apa itu Linux? Linux adalah salah satu jenis sistem operasi komputer yang bersifat open source dan mempunyai beragam jenis distro mulai dari Slackware, Red Hat, SunOS, Backtrack, Linux Mint, dan sebagainya. Berbeda dengan sistem operasi Windows yang user-friendly, SO Linux umumnya digunakan oleh user yang telah mahir teknologi. Pada tutorial kali ini, kami akan menggunakan distro Linux Mint. Untuk file yang perlu disiapkan ada dua, yaitu VirtualBox dan file ISO Linux Cinnamon. Langsung saja ke tutorialnya. Untuk tutorial penginstalan saya serahkan kepada Kak Randi dan Kak Jaka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya di sini akan menjelaskan sedikit langkah-langkah, yaitu langkah-langkah mendownload VirtualBox. Langsung saja kita download VirtualBox-nya, yaitu kita langsung ke Google Chrome. Kita klik yang paling atas. Di sini ada beberapa pilihan opsi, yaitu Windows, OS, Linux, Solaris Hot, Solaris 11 IPS. Nah, kita di sini pilih yang Windows. Klik. Di sini langsung saja mendownload ya, di sudut kiri. Kita tunggu. Nah, di sini sepertinya sudah terdownload ya. Tapi ini bukan berarti selesai, maksudnya ini baru tahap awal. Kita buka dokumen. Nah, di sini tertulis ada VirtualBox. Kita klik dua kali. Nah, ini kita next. Di sini ada pemilihan lokasinya. Bisa kita pilih, misalkan contohnya share. Lalu kita klik. Kita mau nyimpannya di mana? Windows SDC. Di sini kah? Di program file. Saya memilih di C misalkan ya. Oke. Langsung saja kita next. Nah, di sini ada 4 opsi. Saran saya untuk tidak merubahnya, kita langsung saja kita next. Kita yeskan saja. Langsung ini kita install. Nah, ini sudah terdownload ya. Finish. Nah, ini dia VirtualBox-nya, teman-teman. Kita klik. Nah, ini sekilas apa tampilan dari aplikasi VirtualBox tersebut ya, yang sudah di-download. Oke, mungkin hanya itu saja yang saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Apabila ada kata-kata saya yang salah, mohon dimaafin. Oke, kali ini saya akan melakukan tutorial instalasi Linux di VirtualBox. Di sini saya sudah menginstal VirtualBox-nya. Kita buka ulang. Kita pilih New. Kasih nama Linux. Di sini saya menggunakan sistem 64. Next. Di sini memory size, yaitu alokasi buat RAM. Minimal RAM adalah 2 GB. Saya bikin 2 GB alokasinya. Next. Pilih create a virtual hard disk now. Ini agar nanti kita bisa partisi manual. Create, pilih VDI, virtual disk image. Next.
pilih dynamical allocate, next. Di sini alokasi buat hard disk, nanti buat si OS Linux-nya saya buat 20 GB saja. Oke, create. Oke, lalu kita pilih ke setting, storage, arahkan ke file ISO OS kita, di add. Choice. Oke, setelah itu lalu kita ke sistem. Yang optikalnya kita bikin paling pertama, lalu oke, lalu start. Tunggu beberapa saat. Ini adalah tampilan awal dari booting Linux Mint ya. Pilih yang paling atas, Start Linux Mint, start. Oke, ini lalu kita pilih install Linux Mint. Ini belum berhasil ya, belum berhasil installnya, belum bisa digunakan. Kita pilih dulu install Linux Mint nya, double klik. Kita pilih bahasa Indonesia, scroll ke atas ini, lalu lanjutkan. Ini keyboardnya kita pilih yang Inggris saja, jangan diporak. Lanjutkan. Oke, di sini apabila kita mau langsung terinstall aplikasi multimedia, kita checklist. Apabila tidak, kosongkan saja. Saya tidak melakukan instalasi multimedianya. Lanjutkan. Oke, di sini ada dua pilihan. Kalau kita mau buat partisi manual, kita pilih yang kedua. Lanjutkan. Buat tabel partisi baru, lanjutkan. Di sini nanti kita banyak pilihan. Ada buat swap area, ini buat penyimpanan tambahan atau penyimpanan cadangan. Kalau ini buat rootnya. Tapi kalau tidak mau ribet, kita pilih yang pertama, dimana ini dilakukan partisi otomatis oleh sistemnya. Kita pasang sekarang. Oke, lanjutkan. Kita pilih lokasi kita, berada di Jakarta. Lanjutkan. Nama dari komputer kita, contohnya Jaka, sandinya. Kita lanjutkan. Oke, di sini sedang proses instalasinya, memakan waktu yang cukup lama. Kita menunggu beberapa menit. Oke, di sini kita sudah selesai melakukan instalasi. Sistemnya meminta boot ulang. Untuk restart, kita restart saja. Nyalakan ulang sekarang. Sistem meminta buat enter, kita lakukan enter. Oke, di sini kita memasukkan kata sandi yang telah tadi kita buat. Oke, di sini kita sudah berhasil menginstal OS Linux Mint. Aplikasi OS ini sudah bisa digunakan dan sudah berhasil diinstal. Mungkin sekian dari saya. Mohon maaf apabila ada kekurangan dalam melakukan tutorial. Ya, baik. Perkenalkan, nama saya Rismawati Dewi. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang perintah dasar Linux. Yang saya pakai di sini adalah software Oracle VM VirtualBox. Baik, kita buka. Setelah tampil menu, kita klik tombol start. Baik, berikut ini adalah tampilan untuk tab loginnya. Setelah itu kita masukkan kata sandi. Lalu kita tunggu sampai desktopnya muncul. Nah, berikut ini adalah tampilan dari desktopnya. Lalu kita klik icon terminal yang ada di bawah. Nah, setelah itu muncul tab seperti ini.
seperti command prompt ya, untuk input perintah dari Linuxnya sendiri ya. Oke, pertama-tama saya di sini akan membuat folder baru. Kita bisa menggunakan perintah mkdir, lalu diikuti dengan nama foldernya. Di sini saya contohkan nama foldernya Risma ya. Oke, lalu kita bisa cek folder yang sudah kita buat dengan menggunakan perintah ls dan enter aja. Jika sudah berhasil, dia akan tertampil nama folder yang kita buat tadi. Oke, kemudian kita coba untuk menggabungkan beberapa folder ya. Oke, pertama-tama saya akan membuat folder kedua dulu. Caranya seperti tadi, mkdir lalu diikuti dengan nama foldernya. Oke, baik. Di sini juga saya akan membuat folder ketiga ya. Caranya sama, mkdir lalu nama foldernya. Oke. Jika sudah, kita punya perintah cat atau cat lalu diikuti dengan nama folder yang sudah kita buat tadi. Di sini saya akan contohkan cat Risma lalu BSI lalu tanda panah ke kanan ya, seperti ini, lalu diikuti folder ketiga. Oke, baik. Jika sudah tertambah seperti ini maka dia berhasil ya. Oke, kita cek. Oke, baik ya. Jika seperti ini berarti mereka sudah tergabung. Selain itu kita bisa cek jaringan server ya dengan menggunakan perintah ping. Jika kalian terkoneksi dengan kabelan ya ini. Oke, di sini tampilannya seperti ini karena saya tidak terkoneksi dengan kabelan ya. Di sini saya hanya mencontohkan saja. Oke, baik. Kemudian kita juga bisa mencari folder dengan menggunakan perintah find lalu diikuti dengan nama foldernya. Oke, baik. Di sini saya akan contohkan ya. Di sini saya akan contohkan nama foldernya adalah Risma. Oke, baik. Kita enter. Nah, dia langsung muncul seperti ini ya tampilannya. Oke. Kita juga bisa menghapus data yang ada di dalam folder ya. Itu menggunakan rm lalu diikuti nama foldernya. Di sini saya akan contohkan rm lalu nama foldernya Risma. Oke. Nah, tampilannya seperti ini karena di dalam foldernya tersebut belum ada data yang dimaksudkan, jadi tidak bisa. Oke, baik. Di sini saya akan mencoba untuk menghapus folder yang telah saya buat tadi dengan menggunakan perintah rmdir lalu diikuti dengan nama foldernya seperti ini. Baik, langsung kita cek. Nah, jika sudah berhasil maka nama folder yang tadi ia akan hilang. Nah, kita coba hapus semua ya. Ya, di sini sudah berhasil terhapus semua untuk foldernya ya. Baik, itu saja yang dapat saya sampaikan ya. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.